Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi orang tua yang ikut kebaktian siswa hari ini. Kita bersyukur kita masih dikasih kesehatan, dikasih kemampuan untuk beribadah, untuk mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Namun sebelum kita akan melanjutkan dengan ibadah hari ini, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Mari semua yang hadir di sini, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Maha Baik bagi kami Tuhan. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk melayani. Tuhan, kami sangat bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Tuhan, bentuk rasa syukur kami, salah satunya dengan kami beribadah kepadamu. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami kerelaan, berikan kami kerendahan hati, konsentrasi kami untuk dapat menghadap kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu dengan baik. Tuhan, pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, mari kita akan datang ke baiknya dengan penuh rasa syukur. Kita mengangkat pujian, datanglah ke baiknya. Boleh bertepuk tangannya di rumah, bersemangat. Ayo semuanya bangkit berdiri, jangan bermalas-malasan. Ayo anak-anak, kita lebih bersemangat lagi, bertepuk tangan, memuji Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Anak-anak, firman Tuhan adalah salah satu bagian terpenting dari ibadah kita. Karena lewat firman Tuhan, kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita tahu harus berjalan seperti apa kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik. Sebentar kita akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sebuah lagu, Dekat Padamu. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Dan ku bawa rinduku, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa
Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat kesempatan untuk memahami firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami dapat duduk diam, duduk tenang, memiliki hati yang siap, pikiran yang siap untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki pendengaran rohani yang baik, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan disampaikan. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman, agar apa yang disampaikan Tuhan adalah berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua dan semua rekan-rekan guru, kepala sekolah, siapapun. Kita bersyukur sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mari berdoa bersama saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami ucap syukur. Biarlah Tuhan Engkau berikan Tuhan kami hikmat-Mu, mengerti setiap firman-Mu, supaya kami boleh menangkap apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada hal yang baik Tuhan ketika kami mau memegang firman-Mu yang menjadi kompas Tuhan arah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat pimpinan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saat ini anak-anak semua kita bersyukur. Tema yang kita akan renungkan, kita berbicara tentang kejujuran ya, membangun sebuah kejujuran di dalam kehidupan kita, khususnya buat kalian sebagai pelajar, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dibangun. Ya, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan di dalam Amsal yang ke-11 ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi di sini orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ya, kalau kita berbicara tentang kata jujur ini, ya ada satu hal yang paling penting adalah sebuah ketulusan. Ketulusan ini berbicara sebuah hal yang terlihat luar dan dalam itu sama. Jadi kalau orang nggak tulus itu seperti begini, kita nolong seseorang, kelihatannya kita menolong, tapi kita nggak tulus, berarti kita nggak jujur, perbuatan kita nggak jujur. Jadi di dalam kejujuran ini ada sebuah ketulusan, itu nggak bisa dipisahkan. Ya, ketulusan itu berbicara sebuah transparansi, ya, hidup yang jelas, apa yang ada di dalam hati itu sama dengan apa yang dikeluarkan dari mulut, ya. Jadi luar dan dalam itu sinkron, luar dan dalam itu sama, begitu. Nah itulah yang disebut dengan jujur. Jadi kalau ada hal-hal perbuatan, tindakan dan perkataan kita yang tidak sesuai, artinya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, yang kita inginkan, ya, itu adalah satu hal yang tidak benar, yang tidak tulus dan tidak jujur. Jadi kejujuran ini begitu penting, karena di firman Tuhan di sini katakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya, ya. Nah ini perlu kita bangun. Terus hal apa lagi dalam firman Tuhan di sini berbicara tentang kejujuran? Siapa yang di Amsal 14 ayat yang kedua, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Perhatikan ya. Jadi siapa yang berjalan dengan jujur, dia itu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, atau dengan kata lain orang yang sesat jalannya itu yang hidupnya tidak benar, artinya dia tidak jujur. Ya, misalnya mengerjakan soal itu kalau kita lakukan dengan jujur, nah di sini katanya berarti orang itu takut akan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan dengan jujur, maka kita akan disebut di sini orang yang sesat jalannya, atau boleh dikatakan orang yang sesat jalannya, orang yang tidak jujur, itu menghina akan dia. Nah, semua anak-anak yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat ini? Penting kita membangun sebuah sikap kejujuran, ya, karena ini nanti akan berdampak ke depan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang kita nggak merasa, ya, nggak merasa.
contoh di dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan di sana dikatakan dalam perjanjian baru tentang Ananias dan Safira. Kalau kita tahu tentang Ananias dan Safira, pada zaman murid-murid Tuhan, zaman kisah para rasul, mereka itu ada kebiasaan untuk membawa persembahan. Misalnya ada yang menjual tanahnya, lalu hasil tanahnya dibawa ke para rasul, nanti hasil diserahkan ke para rasul ini untuk dibagikan ke orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang memerlukannya. Jadi saling berbagi satu dengan yang lainnya, ya, berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, ada Ananias dan Safira, suami dan istri, ya, mereka berniat untuk menjual sebidang tanah, dan mereka berkata nanti setelah dijual tanah ini akan diserahkan ke para rasul. Dan kita tahu akhirnya terjual dan datanglah Ananias. Ya, Ananias datang, suaminya ini, dan dikatakan menyerahkan semua hasil penjualan tanah itu, dan dikatakan apakah memang ini tanahnya? Ya, padahal hasil penjualannya diambil dulu sebagian, baru diserahkan. Padahal janjinya akan menyerahkan semua. Apakah ini semua yang sudah dijanjikan itu? Ya, ketika para rasul itu menyampaikan itu, tapi dikatakan, oh iya, seperti sudah terjual, harganya sekian, diberikan. Seketika itu mati Ananias. Kenapa? Dia udah nggak berkata jujur. Padahal dia sudah menyisihkan sebagian, baru diserahkan. Ya, sebenarnya kalau dari awal dia janjinya, misalnya saya mau jual, misalnya nanti 50%-nya mau dikasihkan, 50% tidak. Itu nggak ada masalah. Ya, 60-nya mau dikasihkan, 40-nya nggak ada masalah. Tapi karena dari awalnya sudah bilang mau diberikan semua, tapi waktu datang nggak jadi semua, dipisahkan. Mestinya ketika ditanya apakah ini sudah semua akan dijual, mestinya Ananias bilang kepada para rasul, murid-murid Tuhan itu, tidak semuanya. Ya, ini gimana kalau sebagian mau diambil, apa boleh atau tidak, ya, diizinkan atau tidak. Mestinya belajar untuk terbuka. Atau dari awalnya mestinya jangan bilang mau serahkan semua. Nah, tapi dari sini ada sebuah pelajaran ketika mengatakan ketidakjujuran itu pada zaman kisah para rasul itu, begitu kuatnya hadirat Tuhan hadir, ya, ketidakbenaran itu langsung Ananias mati. Ya, akhirnya dibawa ke belakang. Berapa lama istrinya datang, Safira. Ditanya juga, apakah tanah yang dijual itu semua ini yang diberikan ini seharga itu? Ya, padahal itu udah disisihkan sebagian. Sama, tidak jujur juga, mati juga pada saat itu. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi pada saat ini ada satu hal, kisah kejadian di zaman perjanjian baru. Ya, betapa begitu ekstrimnya ketika ada satu ketidakjujuran, ya, langsung mengalami sebuah situasi dan kondisi, ya, bahkan sampai maut merenung. Mungkin pada saat ini banyak hal ketidakjujuran yang dilakukan. Pak Joshua saya biasa-biasa aja, Pak Joshua saya tidak ada masalah, saya kayaknya no problem lah, ya, tidak jujur sedikit dan lain sebagainya, semua hidup terus tetap berjalan dan terus berlangsung. Perhatikan, mungkin saat ini Tuhan tidak se-ekstrim begitu, ya, apa yang Tuhan nyatakan sebuah kondisi dibandingkan dengan zaman pada murid-murid Tuhan, begitu. Tapi ingat, apa yang ditabur itu pasti akan dituai, ya. Hal yang tidak benar pasti akan menuai ketidakbenaran. Upah dosa adalah maut. Jadi mari kita belajar untuk hidup jujur, ya, khususnya kalian bisa terapkannya sebagai pelajar, ya, hal-hal apa yang kalian lakukan begitu untuk lakukan dengan benar, ya. Nah, kenapa kadang-kadang kita berpikir untuk kita tidak menjadi jujur, ya? Karena ada sebuah kekhawatiran dan sebuah ketakutan, nanti takut misalnya nilainya jelek. Ya, ini ada kesempatan nih bisa mendapatkan nilai bagus, tapi dapat dari orang atau dengan cara-cara yang lain yang tidak jujur. Ya, nah apa resikonya?
Jadi ini ada penting, poin pertama resiko. Resiko untuk kita bersikap jujur itu ada resiko. Ya, Daniel mengambil sikap jujur ketika ditanya apakah kamu tidak menyembah, apakah kamu menyembah kepada Allahmu, ya. Ketika 30 hari, kalau nanti baca di kitab Daniel, 30 hari itu nggak boleh nyembah Allah-Allah yang lain kecuali kepada patung Allahnya dari Raja Darius. Ya, siapa yang menyembah ke Allah-Allah yang lain dimasukkan ke gua singa. Nah, Daniel ketika ditanya kedapatan, karena ada orang yang iri mau menjatuhkan Daniel. Sengaja Daniel dijebak ketika dia lagi berdoa, karena dia selalu terbiasa berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Dan orang yang gak suka ini tahu itu kebiasaannya Daniel. Dipanggillah akhirnya Daniel, dibawa ke raja. Dan raja berkata, Daniel, apa benar engkau menyembah kepada Allahmu dan tidak menyembah kepada patung dari patung Raja Darius? Daniel mengatakan iya. Kalau ada resikonya apa? Masuk lubang singa. Kalau dia tadinya tidak berkata jujur, jabatannya mungkin nggak dicopot. Dia adalah pejabat tinggi di bawah raja. Ada 3 orang, salah satunya Daniel. Di bawahnya lagi ada 120. Ya, jadi Daniel ini dia pikir bisa copot ini jabatannya, bahkan bisa mati masuk gua singa. Berarti resikonya besar. Resiko untuk kejujuran itu resikonya besar. Ya, tapi orang yang jujur ternyata dibela sama Tuhan. Ya, orang yang jujur tadi itu menggambarkan orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau orang yang takut akan Tuhan, ya Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, jadi siapa pembelanya? Tuhan. Akhirnya Tuhan buktikan di gua singa itu boro-boro dimakan sama singa. Singanya ditutupkan katupnya sama malaikat. Daniel tidak ada masalah apa-apa akhirnya. Ya. Nah, jadi apa hal yang penting pada pagi hari ini? Ada sebuah pelajaran. Memang ada sebuah resiko ketika kita melakukan atau bertindak bersikap jujur ini. Ya, mungkin kalian nilainya akhirnya misalnya tidak mencapai 90, tidak mencapai 100, tapi mungkin hanya dapat 80. Tapi itu lebih baik didapatkan oleh karena kejujuran. Ya, kalian kan berpikir seperti gini, tidak ada dampaknya, tidak ada masalahnya. Perhatikan, apa yang pernah diperbuat tidak pernah terlupakan. Ya, selalu itu akan terbawa sampai nanti mati. Bahwa dulu saya itu pernah melakukan A, pernah melakukan B, pernah melakukan C, pernah melakukan D. Walaupun Tuhan mengampuni, tapi itu semua, itu rekam jejaknya semua itu ada. Terus hal apa lagi? Resiko kalau kita jujur, ya. Artinya kita tetap mendapatkan sebuah integritas diri di mata Tuhan. Ya, kita mendapat penghargaan dan pembelaan nanti dari Tuhan. Begitu. Ada upahnya yang terbaik nanti diberikan. Walaupun mungkin nanti nilainya 80, tidak seperti yang lain mungkin dapatnya, ya, tapi yang lain misalnya menyontek dapat nilainya lebih bagus. Tapi nanti kita akan lihat di jalan perjalanan ujungnya, di akhirnya. Orang-orang yang jujur di sini itu terus takut akan Tuhan katanya, dan dia pasti akan dibela dan ditolong oleh Tuhan. Jadi anak-anakku semua pada pagi hari ini, memang untuk berkata jujur itu ada resikonya. Jujur misalnya ketika kita punya sebuah masalah ditanya, kalau ngomong jujur nanti dimarahi, itu resiko. Tapi kalau kita tidak mengungkapkannya, kita menutupi sebuah kebenaran, itu juga masalah. Jadi ada resikonya juga. Ya, ketika kita mau mengatakan jujur, mungkin resikonya kita akan dimarahi, resikonya kita mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi kalau kita nggak jujur, mungkin kita tetap dipandang bagus, tapi kita sedang menyimpan sebuah masalah yang tidak terselesaikan. Mau pilih yang mana? Ya. Nah, jadi sikap kejujuran ini pasti ada resikonya. Ya, tapi sikap jujur pun ada hal positifnya, dampak positifnya itu yang kedua. Ya, selalu ada dampak positifnya, fungsinya, ada hal positifnya ketika kita bertindak jujur. Jadi sebenarnya pada akhirnya kita mau pilih yang mana? Ya,
Atau dengan kata lain, mau senang sekarang, tapi masalahnya nanti. Pak Joshua, apa sih maksudnya? Nih, kalau kita tidak mau belajar dengan keras, kita tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, ya, kita dapatkan nilai hanya dari selembar ijazah nanti atau raport dengan nilai yang bagus, tapi kita tidak pernah banyak latihan. Nanti akan kelihatan ketika bekerja di dunia kerja, akan terlihat mana yang terampil, mana yang tidak. Nah, jadi ada resikonya juga. Resiko yang tidak baik kalau kita tidak mau belajar jujur dari sekarang. Kalau gitu Pak Joshua, gimana cara supaya bisa menghasilkan hal-hal yang baik? Tidak ada kata lain, harus belajar keras, ya, belajar keras, berusaha keras, supaya kita semakin tahu, semakin terampil, semakin mengetahui dan menguasai bidang-bidang pelajaran, begitu. Jadi nggak ada rumus-rumus yang lain. Ya, caranya adalah belajar sungguh-sungguh, disiplin dengan keras. Ya, semua pasti bisa, begitu. Dan jangan ambil resiko yang tadi, tidak jujur, bayarannya terlalu mahal. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi nanti akan kelihatan, begitu. Ya, dan yang paling bahaya bukan nanti kelihatannya lagi kerja kurang bisa menguasai, kurang bisa mengerjakan sebuah pekerjaan. Bukan hanya itu sifatnya sementara. Kalau itu tidak dibereskan, ingat sekali lagi, ya, di firman Tuhan katakan, bapa segala pendusta adalah siapa? Satan. Ya, setan itu atau iblis itu bapa segala pendusta di dalam firman Tuhan katakan. Kalau bapa segala pendusta berarti ada anak-anak pendusta. Nah, jangan sampai kita terjebak. Mungkin kita pernah lalai, semua pernah lalai. Kita pernah lalai mengatakan ada hal-hal yang tidak benar. Tapi jangan semua itu akhirnya kita terjebak dengan sebuah kebiasaan. Resikonya bayarannya terlalu mahal. Begitu. Ya. Nah, puji Tuhan anak-anak semua, saat ini biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita kembali. Ya, terus minta kekuatan sama Tuhan supaya kita bisa mempraktekkan, mengaplikasikan. Jadi yang ketiga itu kita sudah tahu positif negatifnya kalau kita jujur itu. Dan yang ketiga kita sekarang action. Artinya mempraktekkan untuk kita belajar hidup jujur, begitu ya. Dan pasti Tuhan akan berkati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa sebentar. Ya, firman Tuhan ini mengucap syukur. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan dan mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa apapun yang kami lakukan, yang kami perbuat, ada sebuah Tuhan resiko Tuhan, tapi ajarkan kepada kami, berikan kami kemampuan dan kekuatan Tuhan, supaya kami mengambil langkah-langkah yang benar untuk selalu kami hidup jujur Tuhan. Karena jujur ini Tuhan untuk boleh kami menyenangkan hati-Mu. Itu jujur itu berarti kami menghormati Engkau Tuhan. Sebab itu Bapa, berikanlah kami kekuatan. Ajar kami Tuhan untuk setia di dalam perkara-perkara kecil. Untuk kami belajar jujur Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran di mana kami Tuhan lalai mungkin Tuhan untuk belajar hidup jujur Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kami semua supaya kami hidup jujur Tuhan, berkenan dan memuliakan akan nama Tuhan. Segala puji syukur Bapa, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kita akan menutup kebaktian ini dengan sebuah lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita bangga memiliki Tuhan yang hebat, yang masih tetap menjaga kita sampai sekarang. Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku pernah. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas
dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom anak-anak semua, mari dan rekan-rekan guru kita menghadap Tuhan, memohon berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengakhiri ibadah ini. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan kami boleh mengakhiri dalam ibadah online Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu, baik tingkat SMP, SMA, Bapa untuk semua kami rekan guru-guru, kepala sekolah Tuhan, dan semua bidang administrasi, tata usaha, Bapak berkatilah kami semua. Demikian juga untuk Tua Yayasan, Pak Yopi, Ibu Direktur, Ibu Rahasia, Tuhan berkati. Bapak biar semua kami tetap ada dalam berkat perlindungan penyertaan Tuhan, senantiasa diberikan kami kesehatan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu Bapak. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa dalam surga, berkatilah bagi setiap anak-anak-Mu tetap diberikan semangat Tuhan di dalam belajar. Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun ada rintangan Bapak. Berkatilah untuk tetap mempunyai semangat menyelesaikan sampai akhir Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya di semester genap ini. Berkati semua rekan-rekan guru Tuhan. Berkati semua kepala sekolah Bapak di dalam menjalankan setiap tugasnya. Diberikan hikmat, kemampuan Tuhan, boleh menyelesaikan dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mengucap syukur. Berkatilah juga Tuhan untuk setiap orang tua, berikan Tuhan senantiasa kesehatan. Bapak berkati dalam usaha dan pekerjaan juga, sehingga dicukupkan setiap kebutuhan, setiap keperluan Tuhan. Tidak pernah berkekurangan Tuhan. Kalau ada kendala, ada kesulitan, Tuhan buka jalan keluar. Kami mohon berkat-Mu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, di tengah Tuhan kondisi, kesulitan, tantangan, masa-masa ini, Bapak kami berdoa dan berserah kepada Engkau. Kiranya Pak yang turut campur tangan memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Bapak terima kasih, berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Tuhan, berkati Pak Maruf Amin, seluruh jajaran menteri-menteri yang ada, boleh menjalankan tugas Tuhan, mengambil semua keputusan-keputusan, Bapak yang penting untuk Tuhan menghadapi di masa pandemi ini. Berkatilah Bapak sehingga semua boleh memberikan dampak yang positif, memberikan kesejahteraan keadilan bagi bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama Bapak, kami siap menerima berkat-Mu pada saat ini. Mari kita mengangkat tangan. Ketika Bapak kami mengangkat tangan semua dimanapun berada Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, Bapak Engkau lihat, Engkau hadir, Engkau tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Ketika Tuhan kami semua mengangkat tangan, ini kami menandakan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tapi ketika kami mengangkat tangan ini Tuhan, Engkau akan mengulurkan tangan-Mu. Engkau Tuhan yang melepaskan berkat-Mu atas setiap kami semua. Terima kasih Bapak, kalau burung di udara Engkau pelihara beri makan. Lebih-lebih lagi, setiap kami Tuhan yang telah Kau tebus dengan darah-Mu,
kami berharga di matamu, kami akan dibela, dijaga, dan dipelihara oleh Engkau, Tuhan. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menatapkan wajahnya kepadamu, memberi Kau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.